warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia Kabupaten Rembang, Kodim 0720 Polres Rembang dan SMK Anurania Sulang mempersembahkan drama kolosal yang berjudul Perang Kuning. Perang Kuning adalah serangkaian perlawanan rakyat Lasem, Rembang dan sekitarnya terhadap kekuasaan VOC yang sewenang-wenang pada tahun 1741 sampai 1742 di Semarang dan tahun 1750 di Lasem. Konflik muncul sebagai dampak terjadinya peristiwa geger patinan di Batavia pada tahun 1740 karena jatuhnya harga gula, sehingga kondisi keuangan VOC memburuk, sehingga VOC memperketat kebijakan untuk mendeportasi warga Tionghoa yang mencurigakan. Tersebut menyebabkan terjadinya pemberontakan oleh etnis Cina yang berujung dengan pembantaian 10.000 jiwa etnis Cina di Batavia. Akibat peristiwa tersebut, pada tahun 1741, sekitar 1.000 orang Tionghoa Batavia lari dan mengungsi di kota-kota pesisir Jawa yang aman. Salah satunya adalah Lasem. Mereka melihat penguasa di Lasem adalah seorang dari etnis Tionghoa yang bisa melindungi mereka. Ampun, Adipati, di luar banyak pengungsi menuju ke sini. Biarkan mereka masuk. Saudara-saudara semua, apa yang sudah terjadi? Mohon maaf Gusti, kedatangan kami bermaksud meminta perlindungan dan tempat tinggal Gusti. Benar Gusti, kami sudah tidak memiliki harta benda lagi. Bahkan keluarga kami banyak yang disiksa dan dibunuh, serta banyak di antara kami yang kehilangan sanak saudara. Kasihanilah kami Gusti. Baiklah, dengarkan baik-baik. Kalian boleh bertempat tinggal dan menetap di sini. Dan bangunlah perkampungan yang baru di tepi sungai Kemandung, Karangturi, Pereng, dan Soditan. Penduduk Lasem, baik pribumi maupun Cina, semakin benci terhadap kompeni Belanda yang menindas rakyat dengan kejam, sehingga berniat melakukan pemberontakan terhadap Belanda dan mengangkat 3 pemimpin pemberontak, yaitu Raden Panji Margono,
Raden Ngabei Widyoningrat atau Oi Ingkiat, serta Tan Kiwi, juga dikenal dengan sebutan Laskar Dampau Awang Lasem. Pasukan Laskar Dampau Awang Lasem yang dipimpin oleh Raden Panji Margono, Tan Kiwi, dan Oi Ingkiat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pasukan yang menyerang dari laut dan pasukan darat. Pasukan dari laut dipimpin oleh Tan Kiwi. Mereka menggunakan taktik menguasai daerah pelabuhan terlebih dahulu. Selanjutnya bergerak ke pusat kota. Setelah kemenangan di Rembang, pasukan pemberontak bergerak ke barat menuju Tangsi Belanda yang terletak di sisi timur Sungai Juwono. Saat melewati selat antara Ujung Watu dan Pulau Mandalika, armada Tan Kiwi ditembaki oleh meriam yang diletakkan di dua sisi dan menyebabkan pemimpin pemberontak tersebut gugur. Sebuah prasasti batu granit berukir ditempatkan pada batas tembok Tan Kiwi di Batok Mimi di muara Sungai Paturen yang membelah kota Lasem. Setelah selama beberapa tahun tidak terjadi perlawanan terhadap pemberontak VOC, Raden Panji Margono mendengar kabar bahwa pemberontak Dargosoka berniat untuk mengangkat senjata. Hal itu membuat semangatnya bangkit kembali. Ia meminta penduduk Lasem berkumpul di alun-alun depan Masjid Lasem keesokan harinya pada saat sembahyang Jumat. Pengajian tersebut dipimpin oleh ulama besar di Lasem yang mengasuh pondok pesantren Purikawak di Sumur Kepel, selatan Masjid Lasem. Beliau mengajak umat untuk berperang jihad mengusir Belanda dari Rembang dan bergabung dengan para pemberontak Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah kalian rela bumi pertiwi yang kalian tinggal
diinjak-injak oleh Belanda? Ya. Untuk itu, marilah kita berjihad melawan Belanda, merebut kembali tanah air ini dari tangan penjajah yang telah menindas rakyat. Bersama-sama berjuang dengan saudara-saudara kita dari Tionghoa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Peperangan antara VOC dan pasukan pemberontak kembali meletup. Pasukan dari Tuban yang dipimpin Adipati Citrasoma bertempur dengan pasukan pemberontak Argosoka yang dipimpin oleh Raden Panji Suryokusumo di Gunung Jatilan. Di sebelah timur Sungai Paturen, Kiai Ali Badawi memimpin menghadang pasukan VOC dan Citrasoma. Ekstremis, kami dengan company. Iya, karena company membuat rakyat menderita. Rasakan ini. Wah, saya diestimate toh, ha? Masuk, halo, masuk. Hingga ke tepi laut, pertempuran di Narungan ini membuat Raden Panji Margono gugur, terkena sabetan pedang hingga sebagian ususnya keluar. Ia digendong oleh pengawal pribadinya, yakni Kidalia, dengan perlindungan dari Timur Sadar. Setelah mencapai tempat yang aman di utara Gombong Luka, Raden Panji Margono dirawat. Tetapi ia meninggal karena kehabisan banyak darah. Sebelumnya, ia meninggalkan wasiat sebagai berikut. Pertama, jenazahnya dimakamkan di bawah pohon terkulur di Desa Sambong tanpa ditandai gundukan tanah serta batu nisan. Kedua, Wah, saya diestimate toh, ha? dan anak-anaknya diungsikan di Narungan. Ketiga, seluruh kitab suci dan pustaka Badra Santi miliknya diserahkan pada Ki Badraguna yang menjadi Lurah Ceriwik. Kematian Raden Panji Margono membuat Oi Ingkiat menjadi gelap mata. Ia maju ke depan medan peperangan dengan menggunakan pedang.
de kant. Jansen, daarheen. Oké, jongen. Right. Ja. Wat moet ik doen? Weg, jongen. Door, Hai, ekstremis kowe ulang melawan Belanda. Benar, memangnya saya takut. Die extremisten hebben onze politieke doeleinden via de radio nog gesnapt ook. Hoge varen. Niet falen. En van voor zal zeker Radenstein niks doen. Ya pada akhirnya Ia tertembak di dada oleh sergatu dari Ambon. Pada saat mundur, ia ambruk dan dikelilingi orang-orang. Ia meninggalkan pesan. Pertama, jenazahnya dimakamkan di lereng puncak Gunung Bugel, menghadap ke barat dengan ditandai dayung kerang serta pohon kering. Kedua, hanya keluarganya yang diperbolehkan untuk mengetahui makamnya. Ketiga, jenazahnya dibawa ke warung gunung. Perang Kuning menggambarkan perjuangan yang berlatar belakang kebinekaan antara pribumi, santri, dan etnis Tionghoa yang bersatu untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Nusantara dengan semboyan merdeka atau mati. Perang ini memberikan gambaran kepada kita generasi penerus bangsa bahwa perjuangan mengusir penjajah Belanda tidaklah mudah. Walaupun banyak korban, baik harta, benda, bahkan nyawa sekalipun tidak mampu untuk mengusir penjajah. Karena di antara kita ada sekelompok pengkhianat yang mengorbankan rasa nasionalismenya untuk kepentingan pribadi. Indonesia dapat merdeka karena adanya rasa persatuan dan kesatuan, rasa senasib, sepenanggungan yang diwujudkan dalam rasa berbangsa, berbahasa, dan bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Sudah banyak nyawa yang melayang untuk negeri ini. Sudah banyak darah yang tertumpah membasahi bumi pertiwi. Sudah banyak pengorbanan untuk negara ini. Kita sekarang memang sudah merdeka. Akan tetapi, perjuangan belumlah usai. Mari kita rapatkan barisan, bergandengan tangan, melangkah bersama melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk mewujudkan rasa masyarakat yang adil dan makmur. Bangsa dan negara menanti dharma bakti kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jayalah selalu Indonesia.
Sekian persembahan drama kolosal yang bisa kami tampilkan. Kami atas nama panitia dan kerabat kerja drama kolosal Perang Kuning mohon maaf bila selama penampilan ada kesalahan cerita dan peran. Semoga hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 menjadi awal generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi, mandiri, kreatif, dan berakhlakul karimah. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.